Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, dimanapun kalian berada, Nara doakan kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa menunggu lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Kita dibawa kembali ke kelas ular, di mana Namgong Mai yang sudah tepar setelah melakukan sekutu 1000 kali. Kalian boleh beristirahat selama 10 menit, ucap asisten Jung Hyuk. Murid-murid itu kembali berkumpul bersama. Jegalmi kemudian mengatakan kalau dia memiliki sebuah rencana. Tapi pertama, dia menanyakan apakah benar Yun Reong adalah nama gadis yang satunya. Yun Reong tentu membenarkannya. Aku baru tahu kalau keluargamu adalah ahli herbal. Jadi berikan aku cocik yang kau bawa, pinta Jegalmi. Sembari menyodorkan alat yang disebutkan Jegalmi, dia bergumam, bertanya-tanya bagaimana Jegalmi tahu dia berasal dari keluarga ahli herbal. Jegalmi lalu mengeluarkan satu jarum akupuntur yang dia pinjam dari Yun Reong dan meneteskan sebuah obat. Itu adalah obat untuk melumpuhkan sementara. Ini tidak akan berdampak fatal kepada tubuh manusia, tapi memang akan merepotkan. Tidak ada cara untuk menghindari kelumpuhan, ucap Jegalmi menjelaskan apa yang sedang dia lakukan. Dia juga memberitahu keduanya pada saat dia memberikan sinyal, mereka harus melakukan sesuai yang telah dia katakan. Beberapa menit berlalu, waktu istirahat mereka telah berakhir dan mereka kembali melanjutkan latihan mereka. Di saat yang bersamaan itulah, Jegalmi memberikan kode untuk memulai rencana mereka. Sekarang atau kita tidak akan ada kesempatan lagi, pikir Jegalmi. Dan ya, si polos ini menjatuhkan batunya begitu saja lalu berteriak, kakiku sakit. Kaget tentu asisten Jung Hyuk dan juga guru Myeondok mendengar teriakan yang tiba-tiba dari Namgong Mai. Di saat keduanya teralihkan ke arah Namgong Mai, di saat itulah Yun Reong menemukan celah untuk melemparkan jarum-jarumnya. Namun sayangnya rencana mereka gagal, karena asisten instruktur Yang Jung Hyuk dengan cepat menangkis semua jarum yang mengarah pada guru Gui Myeondok. Tentu begitu terkejut murid-murid itu tidak menyangka jika asisten Jung Hyuk mampu menahan dan menangkis semua jarum yang dilemparkan. Sepertinya, aku sudah pernah bilang, jangan pernah bersikap tidak sopan ke guru kalian, ucap asisten Jung Hyuk yang menjadi begitu marah. Namun betapa terkejutnya dia ketika melihat Yun Reong yang kesakitan karena salah satu jarum yang dia tangkis malah berbalik dan menancap ke bahu Yun Reong. Apa salah satu jarum yang kutahan mengenainya? Gumamnya dengan cepat berlari menghampiri Yun Reong dengan begitu cemas. Saat asisten instruktur Yang Jung Hyuk mencabut jarum tersebut, dia menemukan ada yang aneh pada jarum itu. Dan setelah memeriksanya, dia akhirnya mengetahui bahwa itu adalah racun lumpuh. Yun Reong terus mengerang kesakitan dan mengatakan kalau lengannya sudah lumpuh. Karena begitu cemasnya, asisten Yang Jung Hyuk meminta izin untuk segera membawa Yun Reong ke ruang dewan. Tentu saja guru Gui Myeondok mengizinkannya. Asisten instruktur Yang Jung Hyuk menggendong Yun Reong dan tidak ingin membuang-buang waktu, dan dia pun berlari melewati Jegalmi. Kita lalu dibawa beberapa menit sebelumnya. Yun Reong menanyakan mengapa mereka hanya menggunakan satu jarum saja yang diberikan racun lumpuh. Yang lain hanyalah umpan. Yun Reong adalah ahli herbal, jadi dia pasti tahu cara melakukan akupuntur. Yang harus kalian lakukan adalah melempar jarum-jarumnya dan memasukkan salah satu jarum yang sudah diberi obat ke lengan Yun Reong. Setelah menyadari itu, maka instruktur Yang Jung Hyuk akan membawamu ke ruang dewan. Bagaimanapun, dia adalah orang yang sangat bertanggung jawab, ucap Jegalmi menjelaskan rencana mereka. Kenapa kita mengincar instruktur Yang Jung Hyuk? Padahal kita mencoba mengungkap identitas guru Gui Myeondok, tanya Namgong Mai. Dasar bodoh, ya dipikirlah. Pokoknya kalau ada instruktur Yang Jung Hyuk di sana, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bukannya kau sudah pernah mengalaminya? Jawab Jegalmi yang tentu saja untuk kesekian kalinya, ucapannya itu menusuk hingga jantung hati ginjal empedu Namgong Mai. Tujuan dari rencana ini adalah membuat instruktur Yang Jung Hyuk pergi dan merobek topeng orang palsu itu, ucap Jegalmi. Dan begitulah yang terjadi saat ini ternyata merupakan rencana dari Jegalmi bersama dengan murid-murid itu. Ketiga murid laki-laki ini memuji rencana tersebut. Mereka tidak menyangka bahwa semuanya bisa berjalan sesuai yang dikatakan oleh Jegalmi.
dapat kita lihat bagaimana instruktur Yang Jung Hyuk dengan sangat lajunya berlari untuk segera membawa Yun Reong ke ruang dewan. Keren guru seperti ini. Dia tegas, keras, namun bertanggung jawab. Saat instruktur meninggalkan tempat latihan, saat itu pula Jegalmi melangkah menuju ke hadapan Guru Myeondok. "Guru, Gui Myeondok," ucapnya. "Oh, kenapa? Kenapa Jegalmi?" tanya Guru Gui Myeondok yang seakan dia sedang panik. Padahal mah orang satu ini sadis ya kawan-kawannya. Jegalmi mengatakan tidak apa-apa, dan saat dia ingin melakukan dan mengatakan hal lainnya, "Guru Gui Myeondok!" terdengar suara teriakan memanggil dari arah belakang yang tentu membuat mereka kaget dan bertanya-tanya siapa yang datang itu. Dan saat mereka semua berbalik melihat ke sumber suara tersebut, ternyata dia adalah guru dari kelas babi, Gu Makho. Gu Makho dengan kepercayaan diri yang begitu tinggi, berjalan dengan pedang besar di pundaknya mendatangi kelas ular. Gu Makho berjalan tanpa memperdulikan orang sekitarnya. Sembari memopong pedang besar itu, dia melewati Nam Gongmai dan juga Moyombo seakan mereka berdua tidak ada di sana. Orang ini, dia benar-benar kuat. Gumam Moyombo yang merasakan tekanan yang kuat dari Gu Makho. Begitu pula dengan Nam Gongmai yang hanya bisa berdiam saat Gu Makho melewati mereka berdua. Apa dia doyop yang hebat? Gu Makho, gumamnya. Gu Makho berhenti tepat di hadapan Guru Gui Myeondok dan langsung menghempaskan pedangnya ke tanah. "Ini tempat kelas ular kan?" tanyanya. Tapi Guru Gui Myeondok maupun Jegalmi hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan Gu Makho. Dia memutar pandangannya, melihat ke kiri dan ke kanan menyisir area tersebut untuk memastikan apakah ini benar-benar tempat kelas ular. "Hei, kalian berdua, ini benar tempat kelas ular kan?" tanyanya kepada Nam Gongmai dan juga Moyombo dan dibenarkan oleh Nam Gongmai. "Jadi guru kalian absen ya?" tanya Gu Makho lagi. Nam Gongmai dan Moyombo secara serentak mengangkat tangan mereka dan menunjuk ke arah Guru Gui Myeondok yang tepat berada di hadapan Gu Makho. Gu Makho tentu kebingungan dan bertanya-tanya apakah benar orang di hadapannya adalah guru kelas ular. Kalau benar tebakanku, dia sedang mencari guru yang lemah ini. Kalau begitu, mari manfaatkan situasi ini, gumam Jegalmi. Tentu saja kesempatan untuk memuluskan rencananya tidak akan dia sia-siakan dan langsung memperkenalkan guru mereka. "Apa yang Anda lakukan, Pak? Guru Gu Makho mencari Anda. Kenapa Anda diam saja?" ucap Jegalmi. Panik si guru yang berpura-pura lemah ini. Bahkan keringat bercucuran di wajahnya seakan dia benar-benar sedang cemas. "Apa kau gurunya?" tanya Gu Makho pada Guru Myeondok. "Ya, itu benar," jawab Guru Gui Myeondok. Jegalmi lalu meninggalkan mereka berdua dan berjalan menuju ke tempat murid kelas ular lainnya. Orang yang tidak terduga datang mengganggu, tapi semuanya berjalan lancar sampai akhir. Kalau kau menghadapi seorang master seperti Gu Makho, wajah aslimu, dan kau yang berpura-pura jadi Gui Myeondok akan terungkap ke seluruh dunia, gumam Jegalmi yang merasa yakin dengan rencananya sejauh ini. Terlebih lagi kehadiran Gu Makho yang kebetulan menyempurnakan rencananya. Gu Makho bergumam jika Jenderal Komandan Gui Myeondok, pemimpin Black Flower Liga, selalu memakai masker, jadi tidak ada yang tahu wajah aslinya. Namun, bagaimanapun seseorang melihatnya, dari sudut pandang apapun, tidak ada jejak maupun ciri-ciri orang yang hebat yang ada pada Guru Myeondok, pikirnya. "Hei, apa benar kau gurunya?" tanya Gu Makho dengan nada yang menindas. Iya, itu benar. Aku tahu kau guru dari kelas babi, tapi ada urusan apa kau kemari?" tanya Guru Myeondok. Ekspresi dan gerak-gerik dari Guru Myeondok benar-benar tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang hebat. Bibir yang kering pecah-pecah, wajah pucat, dan seluruh tubuh yang saat ini gemetar. Dia terlihat seperti orang yang hampir tidak bisa berdiri sama sekali. Tidak mungkin dia adalah seniman bela diri. Tidak perlu dilihat sekalipun. Aku bisa tahu dia meniru nama dari seni bela diri dunia dan mengisi posisi kosong sebagai guru. Tapi sebentar. Mau dia asli atau palsu? Aku cuma perlu melawannya. Melawan si Deadly Poison dan menang. Lalu reputasiku akan meningkat pesat. Mari buat alasan sekarang. Gumam licik dari Gu Makho yang berniat menjadikan Guru Gui Myeondok sebagai batu loncatannya. "Seorang anggota dari kelas babi kami dipukuli secara tidak adil oleh anggota kelas ular. Kudengar tidak ada hukuman yang diberikan kepada anak-anak itu," ucap Gu Makho. "Anggota?" Dia bilang apa tadi? Tunggu dulu. Orang itu sudah jelas berbohong ke gurunya. Kami harus meluruskan kesalahpahaman ini, gumam Nam Gongmai.
Saat Nam Gong Mei ingin maju dan menjelaskan kebenarannya, Mo Yongbo juga angkat bicara di saat yang bersamaan. Itu aku yang... Semuanya terjadi gara-gara aku, ucap Nam Gong Mei sebelum Mo Yongbo terlebih dahulu menyelesaikan ucapannya. Dan lalu mereka berdua pun saling melirik satu sama lain. Dari tatapan keduanya, kita bisa tahu bahwa kedua orang ini tidak menyangka satu sama lainnya akan maju dan angkat bicara. Mo Yongbo menyenggol Nam Gong Mei dan mengambil satu langkah lebih depan. Yang kulakukan adalah bertarung dengannya secara adil, ucap Mo Yongbo. Mendengar ucapan Nam Gong Mei dan juga Mo Yongbo membuatnya semakin menjadi marah. Dia melepaskan auranya yang begitu menekan hingga membuat tanah sekitar bergetar. Kelas ular sangat kurang ngajar. Aku belum selesai bicara, tapi kau sudah berani membantah, ucap Gumako menatap Nam Gong Mei dan juga Mo Yongbo. Pada dasarnya, dia sengaja melakukan ini untuk memancing guru Myeondok agar mau baku hantam dengannya. Nam Gong Mei dan juga Mo Yongbo seketika langsung terdiam dan tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Tekanan yang kuat, gumam Mo Yongbo. Dia tidak diberikan nama doyok yang hebat secara cuma-cuma, gumam Nam Gong Mei. Koridor Murim Putih merujuk pada 100 master yang dianggap sebagai yang terkuat di Murim. Katanya Dohyup yang hebat Gumako berada di tingkat atas. Saat dia ingin maju menghajar anak-anak itu, guru Gui Myeondok dengan cepat berada di hadapannya dan menghalangi jalannya. Guru tua, kenapa kau jadi marah ke anak-anak daripada berbicara denganku, ucap guru Gui Myeondok. Melihat respon dari guru Gui Myeondok membuatnya tersenyum. Dia bergumam pada akhirnya guru Gui Myeondok termakan umpannya. Aku bisa melihat seberapa besar perhatianmu sebagai guru kepada murid-muridmu, ucapnya. Kalau begitu, mari bicarakan ini pelan-pelan di ruang tamu, balas guru Gui Myeondok. Namun, aku juga menghargai anggota kelas babi. Jadi, tampaknya kita tidak bisa saling sepakat. Maka dari itu, mari ikuti hukum murim, ucap Gumako. Jelas begitu terkejut Nam Gong Mei mendengar perkataan itu. Hukum murim pada dasarnya adalah menghormati yang lebih kuat. Guru, aku Gumako menantangmu membuat keputusan melalui Bimo, ucapnya sembari menunjuk guru Gui Myeondok. Kenapa Anda melakukan ini tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu? Ucap Nam Gong Mei yang tidak terima dengan perkataan Gumako. Dan saat dia ingin melanjutkan perkataannya lagi, Jegalmi langsung menutup mulutnya. Diam, apakah kau tidak mau tahu tentang kemampuannya? Ucap Jegalmi. Nam Gong Mei ingin membantahnya, namun tidak ada tapi-tapian bagi Jegalmi untuk saat ini. Kalau begitu, bukannya ini berjalan sesuai keinginannya, gumam Nam Gong Mei. Sebagai seorang guru, tentu saja guru Gui Myeondok tidak akan membiarkan para muridnya ditindas begitu saja. Terlebih lagi, orang itu adalah salah satu yang terbaik di Murim. Apa kau mengatakan itu, meskipun kau tahu aku ini Gui Myeondok? Aku belum pernah melakukan Bimo sebelumnya, kecuali jika itu berhubungan dengan hidup dan mati, ucap guru Gui Myeondok yang disertai dengan auranya yang sedikit kelepasan. Tidak hanya Mo Yongbo, Nam Gong Mei maupun Jegalmi, bahkan guru Gumako pun dibuat terdiam kaku begitu terkejut mendengar perkataan dari guru Gui Myeondok. Hanya dengan kalimat serta sedikit aura yang kelepasan tadi langsung membungkam mereka. Tubuh dari guru Gui Myeondok pun kini terlihat sedikit lebih baik dari sebelumnya, meskipun kakinya tetap saja bergetar hebat. Dan sejenak, suasana di tempat itu menjadi sunyi dan hanya suara getaran kaki dari guru Gui Myeondok saja yang terdengar. Sebelum sang pengarang memperlihatkan kita apa yang selanjutnya terjadi, beliau menendang kita terlebih dahulu ke ruang dewan atau ruang pengobatan. Terlihat instruktur Yang Jung Hyuk yang sudah sampai mengantar Yun Reong dan dengan cepat sang tabib memeriksa kondisi dari Yun Reong. Untunglah jarumnya tidak mengenai titik vital. Mari menunggu hingga efek lumpuhnya hilang. Lalu kau bisa membawanya kembali, ucap sang tabib. Instruktur Yang Jung Hyuk membungkukkan badannya dan sangat berterima kasih pada tabib itu. Pada saat sang tabib berdiri dan ingin beranjak dari ruangan tersebut, dia menyempatkan mengedipkan sebelah matanya pada Yun Reong. Dia pasti sudah tahu akupunturku, gumam Yun Reong tersenyum lega karena sang tabib bisa bekerja sama tanpa diminta. Tapi perasaan lega itu tidak bertahan lama dan berubah menjadi perasaan yang begitu panik dan takut. Sekarang, kau berhutang penjelasan padaku. Kenapa kalian menyerang guru Gui Myeondok? Tanya instruktur Yang Jung Hyuk. Seram, gumam Yun Reong memalingkan wajahnya. Kalau kau tidak bilang, namun sebelum menyelesaikan perkataannya,
Dia seketika berhenti karena mendengar suara dentuman yang sangat keras diiringi dengan energi yang begitu kuat tidak jauh dari tempatnya saat ini. Namun terlebih dahulu, sang narator membawa kita ke markas aliansi murim. Tepatnya saat instruktur Yang Jung Hyuk baru saja menjadi anggota organisasi Red Flower Liga. Semua orang dari Red Flower Liga boleh bubar sekarang kecuali orang yang baru bergabung tetaplah tinggal sebentar, ucap pemimpin murim. Baik Pak, ucap mereka serentak. Dan dalam waktu singkat, semua anggota Red Flower Liga langsung keluar dan menghilang dari dalam istana, kecuali Yang Jung Hyuk yang memang baru bergabung. Saya, Yang Jung Hyuk, memberi salam pada Raja. Saya baru mendaftar ke Skuadron Merah, ucapnya memperkenalkan diri dan memberi salam kepada Kwakyun, sang pemimpin murim. Senang bisa bertemu denganmu. Kalau tidak salah, kau anak Sword Demon, Yang Jigang, kan? Tanya Kwakyun dan dibenarkan oleh instruktur Jung Hyuk. Ada kesedihan yang terlihat di wajahnya saat Kwakyun menyebut nama ayahnya itu. Maaf karena mengungkit hal itu. Aku mau menghentikan pembicaraan yang tidak nyaman ini dan menunjukmu untuk misi pribadi, ucap Kwakyun. Misi pribadi tentang apa? Tanya instruktur Yang Jung Hyuk. Sang pemimpin murim berjalan menuju Yang Jung Hyuk dan berhenti tepat di hadapannya. Sejenak keduanya hanya diam dan saling bertatapan. Gui Myeondok, lindungi dia, perintah Kwakyun pada instruktur Yang Jung Hyuk yang tentu saja membuatnya begitu terkejut dan bertanya-tanya. Kenapa Anda memberi saya perintah untuk melindungi Gui Myeondok Sun Bainim? Kwakyun mengatakan kalau itu sedikit sulit untuk dijelaskan. Sederhananya, kau harus berada di sisinya setiap saat, supaya dia tidak bisa berbuat apa-apa, ucap Kwakyun. Apa maksudnya? Tanya Yang Jung Hyuk lagi. Karena dia adalah Gui Myeondok, jawab Kwakyun. Perintah dari sang pemimpin murim ini tentu mengarah kepada tindakan brutal yang akan dilakukan oleh Guru Myeondok. Oleh karena itu, dia memberikan misi khusus atau misi pribadi untuk selalu berada di sisi Gui Myeondok. Jadi bukan karena Guru Gui Myeondok itu lemah, akan tetapi agar dia tidak asal membunuh nantinya. Kembali ke masa sekarang, di mana instruktur Yang Jung Hyuk berlari dengan cepat kembali ke tempat latihan mereka. Apa yang sedang terjadi dengan guru? Ada suara besar yang datang dari tempat pelatihan kelas ular. Semoga saja aku tidak terlalu terlambat, gumam Jung Hyuk. Dia menambah kecepatannya, bahkan saat ini dia menggunakan energinya untuk bergegas kembali dan berharap dia tidak akan terlambat. Sementara itu, di tempat latihan kelas ular, kita diperlihatkan tanah di sana yang sudah terbelah oleh pedang milik Gumako. Dan tentu saja, orang yang diserang adalah guru Gui Myeondok. Gui Myeondok, kemana semua momentummu tadi? Ucapnya meremehkan guru Gui Myeondok. Aku cuma guru yang sudah tua. Kalau tidak suka, apakah kau mau minum teh bersama? Jawab guru Gui Myeondok. Dibandingkan minum teh, bagaimana kalau ini saja? Ucapnya yang kembali mengangkat pedangnya dan mengeluarkan energi yang lebih banyak dari sebelumnya. Dia langsung melompat dan dengan cepat kini telah berada di atas Guru Myeondok yang masih terduduk di tanah. Gumako menebaskan pedang besarnya dan dengan mudah menghancurkan batu yang berada di belakang Guru Myeondok. Batu besar itu terbelah dua dengan mudah, layaknya memotong tahu. Gumam murid-murid itu yang begitu takjub sekaligus cemas melihat pertarungan kedua guru tersebut. Sampai kapan kau cuma akan menghindar, Gui Myeondok? Ucapnya semakin geram karena sedari tadi guru Gui Myeondok hanya menghindari serangan saja. Mungkin sampai kau berhenti menyerang, jawab guru Gui Myeondok yang bahkan posisinya saat ini sudah tidak karuan lagi. Gumako tersenyum penuh amarah. Jawaban dari guru Gui Myeondok tentu membuatnya semakin jengkel. Dengan cepat dia kembali menyerang guru Myeondok. Lagi dan lagi dia terus menyerang Gui Myeondok. Namun masih saja guru Myeondok mampu menghindarinya dengan kocak. Semakin guru Myeondok menghindar, semakin memuncak pula amarah Gumako. Samdo Wave, teriaknya mengeluarkan jurusnya dan menebas ke arah guru Gui Myeondok. Akan tetapi dengan gaya yang kocak lagi dan lagi, guru Gui Myeondok masih mampu menghindarinya. Kenapa kau tidak menyerang balik dan hanya menghindar saja? Orang ini, dia main-main denganku, gumamnya penuh jengkel. Murid-murid kelas ular hanya bisa menonton pertarungan keduanya dari jarak yang tidak terlalu jauh. Sejauh ini, guru Gui Myeondok benar-benar hanya menghindar dan tidak mengeluarkan kemampuan sebenarnya yang dia miliki. Itu membuat murid-muridnya berpikir dan mengamati pertarungan keduanya. Tapi tetap saja di pikiran mereka, guru Gui Myeondok masih berpura-pura hebat. Berbeda dengan ketiga temannya yang hanya bisa melihat kekonyolan guru mereka dan hanya menduga-duga kalau guru mereka tetap berpura-pura.
Nam Gongmai melihat fakta yang sebenarnya dari pertarungan tersebut. Mungkin dari luar ini kelihatannya konyol, tapi dia belum terkena satu serangan pun sampai saat ini. Aku mau melihatnya lebih dekat lagi, gumam Nam Gongmai yang memusatkan energi di kedua bola matanya. Sampai kapan kau mau melarikan diri? Pikir Gumako. Namun di tengah pikirannya yang penuh tanya itu, dia tersadar akan sesuatu. Kau cuma mau terus-terusan menghindar. Memangnya itu mungkin? Kalau begitu, maka musuhku pasti master yang lebih kuat dariku. Mustahil. Itu tidak mungkin. Teriaknya yang sekali lagi menerjang guru Gui Myeondok dan mengeluarkan kekuatan yang begitu besar. Saat dia menebaskan pedang besarnya itu, di saat itu pula ekspresi serta tatapan begitu tajam diperlihatkan oleh guru Gui Myeondok. Namun sebelum guru Gui Myeondok yang bertindak, instruktur Yang Jung-hyuk datang tepat waktu dan langsung menahan serangan dari Gumako. Maaf, karena aku datang terlambat, ucap instruktur Jung-hyuk. Dentuman keras terdengar dari dua pedang yang berbentrokan itu. Bahkan tanah di sekitar mereka hancur seketika. Bebatuan berterbangan, dan instruktur Jung-hyuk seakan didorong turun masuk ke tanah karena tekanan yang begitu kuat dari Gumako. Gumako kembali mengangkat dan mengayunkan pedangnya. Dia tidak menyangka serangannya sebelumnya mampu ditahan oleh instruktur Jung-hyuk. Kali ini Gumako menambah energi dan kekuatannya dan langsung menghantam pedangnya ke arah instruktur Yang Jung-hyuk. Instruktur Yang Jung-hyuk dengan sekuat tenaganya mencoba untuk tetap bertahan di bawah kekuatan yang begitu kuat dari Gumako. Yang dia pikirkan saat ini adalah tetap berdiri, mengeluarkan semua kemampuannya untuk melindungi guru Gui Myeondok. Bagaimanapun juga, itu merupakan misi yang diberikan padanya. Dia mengeluarkan energi miliknya dan menyebarkannya di seluruh tubuhnya. Dia bukanlah guru Gui Myeondok yang hanya terus menghindar dan menahan serangan dari Gumako. Tentu saja dia juga mencoba untuk menyerang Gumako. Pedang mereka berdua terus berbentrokan, seakan kekuatan mereka imbang satu sama lain. Murid-murid kelas ular begitu takjub dengan pertarungan yang dipertontonkan instruktur Yang Jung-hyuk dengan Gumako. Bahkan saat ini Nam Gongmai semakin memaksa dirinya agar bisa melihat pertarungan keduanya dengan lebih jelas. Namun karena itu juga, energi yang liar yang dia fokuskan ke matanya menyebabkan darah mengalir dari kedua matanya. Aku harus melihat pertarungan antar master ini, gumamnya sembari menahan rasa sakit yang ada di matanya. Lagi-lagi orang ini, ucap guru Gui Myeondok menatap Nam Gongmai. Dia menjadi sedikit khawatir melihat perubahan yang terjadi pada Nam Gongmai. Dentuman keras terdengar akibat pedang besar yang menghantam dan menghancurkan tanah. Namun serangan kuat itu dapat dihindari dengan cepat oleh instruktur Yang Jung-hyuk. Dengan cepat, dia melompat ke atas Gumako dan melewatinya. Entah itu guru Gui Myeondok maupun instruktur Yang Jung-hyuk, keduanya hanya membuat Gumako semakin marah saja. Apakah kau mau bilang kalau kau bisa menghindari seranganku secara langsung di usiamu yang masih muda itu? Tampaknya mereka disebut Skuadron Merah bukanlah nama yang cuma-cuma, gumam Gumako. Kelihatannya kau anggota Skuadron Merah, tanya Gumako pada instruktur Yang Jung-hyuk. Benar, saya Yang Jung-hyuk dari Skuadron Merah, jawab instruktur Jung-hyuk. Yang Jung-hyuk, orang baru yang juga dikenal sebagai Sword Demon kecil, ucap Gumako menatap instruktur Jung-hyuk. Bisakah kau mundur? Aku sedang ada urusan, mintanya pada instruktur Jung-hyuk. Maaf, tapi aku tidak bisa, balasnya. Gumako lalu menanyakan alasannya. Akan tetapi, instruktur Yang Jung-hyuk mengatakan kalau dia tidak bisa mengatakan alasannya. Aku mengerti. Jadi, itu artinya kau tidak mau mundur, kan? Ucap Gumako. Dia lalu bergumam. Master bisa mengetahui kemampuan satu sama lain ketika bertarung. Dia tidak begitu jauh di bawahku. Jika seperti ini, maka tidak akan ada yang menang antara kami. Tapi, kalau aku tidak bisa melewatinya, mana bisa aku menyingkap Gui Myeondok palsu itu? Di tengah-tengah gumamannya itu, Gumako dibuat begitu terkejut ketika menyadari teknik yang akan digunakan oleh instruktur Yang Jung-hyuk. Kuda-kuda itu, bukannya itu Demon Sword Style milik Sword Master Yang Gang. Aku tak pernah mengira aku akan melihat ini lagi setelah kecelakaan waktu itu. Aku tidak tahu dia memiliki anak, gumam Gumako. Beberapa tahun yang lalu terjadi sebuah kekacauan besar yang menyebabkan begitu banyak korban jiwa. Gumako yang masih terbilang muda waktu itu juga tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan orang yang menyebabkan semua ini. Dia hanya bisa melihat kengerian yang dilakukan oleh pria itu. Dan dia adalah Sword Demon Master Yang Jigak, ayah dari instruktur Yang Jung-hyuk. Ini tidak akan mudah, pikir Gumako. Energi keduanya semakin kuat,
Kali ini tentu mereka akan baku hantam dengan teknik yang jauh lebih kuat lagi. Sementara di sisi lain, Nam Gongmei yang memaksakan dirinya untuk melihat pertarungan keduanya kini berteriak kesakitan. Dia memuntahkan darah, bahkan dari kedua matanya juga keluar darah yang cukup banyak. Erangan dari Nam Gongmei mengagetkan instruktur Yang Jung-hyuk dan juga Gumakho yang membuat mereka langsung menoleh ke arah Nam Gongmei. Karena darah yang menyembur keluar dari kedua matanya begitu banyak, saat ini Nam Gongmei bahkan tidak bisa membuka matanya dan hanya bisa menahan rasa sakit yang luar biasa. "Nam Gongmei, apa kau tidak apa-apa?" ucap sang guru yang begitu cemas. Teman sekelasnya juga bergegas mendekati dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Dan begitu pula dengan dua orang itu yang menghentikan pertarungan mereka. "Hari ini bukan waktu yang pas. Aku akan kembali lain kali. Jadi, tunjukkan kemampuan aslimu nanti, oke?" ucap Gumakho. "Baik, sampai bertemu lagi," balas instruktur Jung-hyuk. Gumakho lalu beranjak pergi meninggalkan kelas ular. Dia juga mengatakan kalau mereka akan bertemu lagi nanti. Sementara itu, guru Gui Myeondok dengan cepat menetralkan energi liar yang berfokus di mata Nam Gongmei. Namun ekspresi dari sang guru sungguh tidak nyaman untuk terus dilihat. Meskipun tanpa sepatah kata pun, namun matanya yang begitu tajam melirik kepergian Gumakho, mengisyaratkan kemarahan yang begitu besar namun masih dia tahan. Siang berlalu dengan cepat. Malam hari pun tiba memperlihatkan Gumakho yang sedang bermeditasi untuk mengembalikan energinya. Gui Myeondok, apa identitas aslinya? Dia jelas-jelas kelihatan lemah. Tapi anehnya, dia bisa menghindari semua seranganku. Gumam Gumakho. Gumakho. Terdengar suara yang memanggil namanya. Dia bertanya-tanya siapa yang memanggilnya. Namun saat dia menyisir area sekitar, dia tidak menemukan seorang pun di sana. Karena tidak melihat dan merasakan ada orang lain di sekitarnya, dia mengabaikan suara sebelumnya dan berpikir bahwa dia hanyalah salah dengar lalu kembali melanjutkan meditasinya. Namun sesaat kemudian, seseorang tiba-tiba muncul tepat di belakangnya dan mengagetkannya. "Bagaimana tentang bimu yang kau minta?" ucap guru Gui Myeondok. Bimu merupakan pertarungan adil sampai salah satu ada yang mati atau terluka parah dan tidak sadarkan diri. Dengan cepat, Gumakho langsung menebaskan pedangnya ke arah punggungnya, lalu melompat ke belakang untuk memperlebar jarak mereka. "Siapa kau?" tanya Gumakho. Guru Gui Myeondok hanya diam dan menantikan jawaban dari pertanyaannya yang sebelumnya. "Ya, kenapa aku tidak bisa merasakan kehadirannya sama sekali? Padahal dia tepat berada di depanku. Apa dia benar-benar adalah Gui Myeondok?" Gumam Gumakho yang saat ini begitu panik melihat guru Gui Myeondok di hadapannya. "Aku tanya lagi, bagaimana tentang bimu yang kau minta itu?" ucap guru Gui Myeondok yang disertai aura yang begitu kuat. Karena Gumakho yang hanya diam dan tidak menjawabnya, guru Gui Myeondok mengeluarkan energi yang cukup banyak. Itu adalah energi yang begitu kuat yang membuat Gumakho sampai mengerang dan gemetaran menahannya. Tapi dia tidak hanya tinggal diam saja. Dia langsung menebaskan pedangnya itu ke arah guru Gui Myeondok. Guru Myeondok tetap berdiri di tempatnya dan hanya mengangkat sedikit tangannya. Pedang yang besar dan cukup kuat itu seketika hancur saat berbentrokan dengan telunjuk dari guru Gui Myeondok. Yah, hanya dengan satu jari telunjuknya, guru Gui Myeondok tidak hanya menahan serangan Gumakho, namun juga menghancurkan sebagiannya hingga terbelah dua. Meskipun dia masih berdiri diam, namun sorot matanya begitu tajam menatap Gumakho. "Apa? Dia menghancurkan pedangku hanya dengan satu jarinya saja," gumamnya tidak habis pikir. Namun belum selesai keterkejutannya itu, lagi-lagi dia semakin dibuat terkejut ketika menyadari guru Gui Myeondok yang akan menyerangnya lagi. Guru Gui Myeondok mengumpulkan energinya di ujung jari telunjuknya, lalu melepaskan energi yang kuat itu menuju Gumakho. Teriak Gumakho kesakitan. Darah menyembur keluar dari dadanya yang terkena serangan telak dari guru Gui Myeondok. Tapi tidak sampai di situ saja. Guru Gui Myeondok kembali memfokuskan energi Ki-nya dan kini di telapak tangannya. Lalu, dia tiba-tiba mengingat begitu banyak orang yang telah dia bunuh. Ini bukan hanya persoalan hidup dan mati. Bimu harus dihentikan, ucap guru Gui Myeondok saat mengingat masa lalunya yang begitu mengerikan. Tangannya mencengkram kuat leher Gumakho hingga berdarah.
Meskipun dia menahan kekuatannya untuk tidak membunuh Gumakho, tetap saja itu bukanlah sesuatu yang mampu untuk dia lawan. "Apa kau masih penasaran dengan kemampuanku?" tanya guru Gimyondok. Tidak. Saya sudah bersikap tidak sopan kepada Anda, guru," ucap Gumakho yang benar-benar panik. Guru Gimyondok mengatakan kalau dia sebagai seseorang yang baru saja menjadi guru, masih ada banyak hal yang dia tidak ketahui. Guru Gimyondok menatap Gumakho dengan tajam dan penuh ancaman. "Kuharapkan yang terbaik untukmu di masa depan," ucapnya. Baik, ucap Gumakho, dan guru Gimyondok pun seketika menghilang dari tempat tersebut, meninggalkan Gumakho seorang diri yang begitu gemetar karena ketakutan. Ternyata dia tidak palsu. Orang itu benar-benar adalah Gimyondok dari Black Flower Liga, gumam Gumakho. "Akan kuingat," gumam guru Gimyondok menoleh ke arah Gumakho. Namun tidak dijelaskan mengapa ada begitu banyak darah yang mengalir dari dalam topeng guru Gimyondok. Setelah dia pergi cukup jauh dari tempat Gumakho, guru Gimyondok memutuskan untuk berhenti dan sejenak beristirahat. Bahkan darahnya terus menetes jatuh ke tanah. Darah yang keluar dari balik topengnya itu semakin banyak. Ini memastikan bahwa darah tersebut bukanlah darah dari Gumakho yang mengenainya. Namun tidak diketahui apa penyebab sebenarnya. Apakah darah itu akibat serangan dari Gumakho atau guru Gimyondok memiliki sebuah penyakit? Mau hidup normal saja, mengapa harus susah sekali? Kenapa begitu teramat sulit? Astaga, ucap guru Gimyondok bersandar di sebuah pohon sembari menatap rembulan yang diselimuti oleh dinginnya angin malam. Atau mungkin saja darah yang keluar itu merupakan efek dari guru Gimyondok yang kembali menggunakan atau memaksakan kekuatannya. Entahlah, suatu hari nanti juga pasti akan terjawab seiring berlalunya chapter satu persatu. Karena perjumpaan kita kali ini cukup sampai di sini saja. Mohon maaf karena Nara baru agak enakan lagi setelah beberapa hari. Dan untuk kawan-kawan semua, terima kasih banyak Nara ucapkan karena telah mendengar Nara Capcua bercerita hingga akhir. Saya Nara, Ewako 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.